budaya Bante, izin bertanya, kekhawatiran tentang masa depan, termasuk beban hidup juga bagi sebagian orang. Misalkan mempersiapkan hidup bersama dalam perkawinan, tentang ini dan itu. Padahal kakek nenek, orang tua kita dulu menjalani dengan apa adanya, dan keluarga mereka bahagia, dan anak-anaknya sukses. Tapi orang-orang yang sekarang justru khawatir berlebihan menghadapi masa depannya. Mengapa hal ini terjadi, dan apa solusinya Bante? Anumodana Bante. Iya, pertanyaan yang bagus walaupun oleh orang yang tidak mau disebut namanya. Padahal kalau di mood kota pun akan menarik sekali ya, seperti tadi ada dari Medan, Pekalongan dan lain sebagainya, karena berarti acara ini kan diikuti oleh banyak orang. Ya ini manfaatnya acara live streaming itu adalah bisa diikuti oleh banyak orang ini. Nah, saudara-saudara, kalau tadi dikatakan bahwa memikirkan masa depan ini beban hidup. Sekali lagi, pola pikir sempit, pola pikir luas ini harus dimengerti baik-baik ya. Jangan terlalu gampang menganggap itu beban hidup. Ini kalau sekarang kita jalan, katakanlah ada perjalanan mungkin butuh katakanlah 2 kilo lah, atau 1 kilometer aja lah, tidak usah jauh-jauh, atau 100 meter lah. Karena sekarang orang ini agak males jalan, ya 100 meter. Baru jalan 10 meter, kita lalu mengatakan, aduh, kok baru 10 meter ya? Masih 90 meter. Pola pikir ini menjadikan 90 meter itu beban. Aduh, kok baru 10 meter, masih 90 meter. Lalu membuat kita ini semangatnya berkurang. Kenapa? Karena pikiran kita ini sudah mengeblok, menjadi mental block untuk semangat kita. Tapi kalau orang yang punya pikiran yang luas, terbuka, melihat semua itu sebagai tantangan, wah, sudah 10 meter, tinggal 90 meter. Jadi rasanya nyaman. Sudah 10 meter nih, tinggal 90 meter. Nah, jadi nanti maju lagi. Sudah 15 meter, tinggal 85 meter. Maju lagi, sudah 20 meter, tinggal 80 meter. Jadi rasanya semangat sekali untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dia melihat kenyataan hidup itu sebagai tantangan untuk maju, bukan beban hidup. Nah, jadi sekarang masa depan sebetulnya bukan beban hidup, masa depan juga tantangan. Ada di generasi muda misalnya belum menikah, kemudian lihat, wah persaingan dari ini banyak sekali ya. Wah, ini berarti aku harus membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya adalah punya mental pemenang. Ini adalah tantangan. Jangan, aduh sulit sekali ya hidup ini, kok sekarang saya lahirnya kok di zaman hari ini yang persaingannya demikian ketat, kok nggak seperti zaman nenek kakek saya yang dulu gampang-gampang. Ya kita menyesali masa lalu yang nggak ada gunanya. Tapi begitu kita, oh ini tantangan, saya bisa maju di kehidupan yang sekarang. Teman saya bisa, mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, hasilnya adalah saya akan berusaha. Nah, kemudian orang dulu kok bisa jalani hidupnya dengan apa adanya dan bahagia? Iya, karena belajar hidup pada saat ini itu juga penting. Kenapa? Karena kita jangan menyesali yang hilang, tapi mensyukuri yang ada. Banyak orang kemudian, ya pendapatanku kok cuma segini. Wah, sulit. Nah, mensyukuri yang ada dulu. Karena kalau kita bisa menerima kenyataan, baru kita bisa berpikir untuk mencari cara memperoleh kemajuan. Tapi kalau kenyataan ini tidak mau diterima, kok gajiku cuma segini, kok penghasilanku kok cuma segini, nggak cukup ini kalau begini, selalu ada ketakutan dan mental block seperti itu.
maka kemajuan pun juga menjadi sulit. Karena itu betul-betul pikiran ini harus dikelola dengan baik sehingga mental kita itu menjadi mental yang meluas, melihat kesulitan itu sebagai kesempatan, bukan menjadi mental yang sempit, kesulitan ataupun segala hal yang dihadapi dianggap semua kesulitan. Maka hidup kita ini menjadi akan bersemangat setiap saat. Ya, karena itu solusinya apa ini? Solusinya adalah pola pikirnya ini, bahwa Anda punya keyakinan yang kuat bahwa segala kebahagiaan itu sebagai buah dari perilaku baik kita. Kemudian yang kedua adalah agar perilaku baik kita ini semakin banyak koleksinya, maka saya selalu mengisi hidup kita setiap saat dengan pikiran, ucapan, dan perilaku saya yang baik, yang bermanfaat, baik untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk lingkungan saya, untuk bangsa dan negara saya, dan juga untuk semua makhluk. Karena seluruh kebajikan itu, buahnya pasti kembali pada diri kita. Kalau saya ingin bahagia, saya menambah kebajikan. Baik kebahagiaan di dalam rumah tangga, kebahagiaan di dalam ekonomi, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Tapi kalau saya mengurangi kebaikan, saya malas berbuat baik, maka ya saya tidak usah mengeluh kalau saya juga menghadapi berbagai rintangan, berbagai kesulitan ketika mau berkarya, mau berusaha, dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa memberikan manfaat. Jangan selalu menganggap semua itu sebagai beban hidup, tapi jadikanlah itu sebagai kesempatan untuk meraih kemenangan dengan memperbanyak kebajikan dengan semangat, ya, tapi juga berdasarkan keyakinan bahwa saya yakin buah perbuatan tidak akan lari kemana selain pada diri saya. Saya yang menanam, pasti saya yang memetik buahnya. Saya menanam kebajikan, pasti buahnya adalah kebahagiaan. Kalau saya punya keyakinan yang kuat seperti itu dan saya terus melanjutkan dengan penuh semangat, saya berbuat baik terus dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, maka beban hidup menjadi bisa disingkirkan dan akhirnya hidup penuh kebahagiaan, karena inilah solusi untuk menyingkirkan beban hidup yang kita khawatirkan tadi. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan kebahagiaan sebagaimana yang kita harapkan. Saya Santi. Saya mengalami kecemasan, Bante, dari kecil sampai sekarang. Ketika kecil saya sering menonton film yang agak seram, itu sampai ke bawah mimpi, jadi ada ketakutan. Ketika sudah semakin besar, kadang-kadang nggak sengaja melihat di TikTok atau media sosial ada bencana atau yang kayak gitu, udah pikiran, Bante. Kita kan tadi Bante bilang kita sudah tahu solusinya, berarti saya tidak boleh melihat hal-hal seperti itu. Nah, tanpa sengaja saya pasti kalau media sosial itu pasti akan muncul terus, Bante. Bagaimana cara mengatasinya itu, Bante? Apakah ada doa atau bagaimana ya, biar bisa cepat terkendali? Kadang-kadang itu muncul terus gitu, Bante. Itu yang saya alami selama ini, Bante. Terima kasih, Bante. Baik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada orang-orang tertentu mempunyai kecemasan yang mungkin disebut berlebihan ya, karena jangka panjang dari kecil sampai dewasa seperti itu. Ya, salah satu solusinya memang tadi yang sudah Anda sebutkan. Kalau Anda tidak suka film horor, karena nanti daripada tidak bisa tidur malam, ya nggak nonton, itu betul. Nah, tetapi kalau bencana alam, misalnya ada banjir di sana, kecelakaan di situ, perampokan di sana, wah itu Anda bisa ngeri. Kan sampai akhirnya ada beberapa orang yang berlebihan kecemasannya, sampai dia takut membuka media sosial. Takut bertemu dengan teman-teman karena nanti denger omongan yang kayak gituan. Takut nonton televisi.
Karena nanti kalau nonton, ya dengar berita-berita semacam itu berlebihan sudahan ya. Nah itu mungkin sudah harus lebih intens lagi perbaikannya. Tapi kalau Anda sekarang, misalnya, wah ini kok ada bencana, atau mungkin ada, teman saya dulu yang sekolah, ya kakak kelas saya, atau sahabat saya di sekolah, kok meninggal ya? Mungkin Anda juga ngeri juga mendengar berita itu. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Tadi saya sudah sampaikan, lakukan yang terbaik saat ini, bahwa Anda bayangkan kalau saya meninggal itu, saya khawatirnya kalau meninggal saat ini apa ya? Apa yang menyebabkan saya menolak meninggal saat ini? Apakah karena saya kurang komunikasi dengan keluarga? Kalau kurang komunikasi dengan keluarga, mulai saat ini saya tingkatkan komunikasi dengan keluarga agar kalau saat ini meninggal, saya sudah lega, sudah melakukan yang terbaik kepada keluarga saya. Atau saya kurang berbuat baik. Oke, kalau saya kurang berbuat baik, maka supaya kalau saya meninggal hari ini, saya sudah melakukan yang terbaik yang memang harus saya kerjakan. Atau saya bagaimana ya kalau saya nanti meninggal, kan saya belum bisa menyelesaikan tugas-tugas saya, baik di kantor, di rumah, maupun di masyarakat. Oke, kalau gitu saya sekarang mumpung masih hidup, saya melakukan yang terbaik, menyelesaikan tugas kantor, di masyarakat, dan sebagainya semaksimal mungkin. Kalau saya meninggal 10 tahun lagi, mungkin saya sudah selesai semua tugas saya. Tapi kalau saya meninggal 3 hari lagi, ya inilah yang terbaik yang saya bisa kerjakan. Jadi, ketakutan Anda itu normal, cuman jadikanlah ketakutan Anda sebagai motivator untuk Anda menjadi lebih berkualitas hidup Anda saat ini. Jadi, kalau Anda hanya takut saja, takut hantu, nonton gini, Anda menjadi tidak berkualitas hidup Anda. Kemudian, aku nanti kalau meninggal bagaimana? Aduh, ngeri banget. Sampai akhirnya stres. Nanti kalau ada bencana alam bagaimana? Stres. Akhirnya hidup Anda tidak berkualitas karena Anda terjebak dengan ketakutan. Tapi sekarang ketakutannya dijadikan motivator. Bahwa aku memang takut bencana alam. Tapi sebelum bencana alam datang, saya harus melakukan yang terbaik. Untuk keluarga saya, untuk lingkungan saya, juga untuk diri saya. Nah, dengan demikian akhirnya kita kalau ditanya bagaimana nih, seandainya kejadian ini muncul, tidak apa-apa, saya sudah siap. Itu yang saya maksudkan. Jadi, jadikanlah rasa takut Anda menjadi motivator Anda mengembangkan kualitas diri Anda secara maksimal. Begitu. Maaf Bante, ada doa nggak yang biar hati kita tenang kayak gitu Bante, yang dalam Buddhis itu yang kita harus ucapkan biar kita selain kita narik nafas untuk berapa hari ini tidak menyaksikan media itu, apakah ada doa dalam Buddhis yang harus saya ucapkan gitu loh, biar hati saya juga tenang, pikiran saya juga nggak kemana-mana. Terima kasih Bante. Iya, sebetulnya Anda mengulang aja, semoga semua makhluk bahagia. Karena Anda makhluk, semoga bahagia. Saya makhluk, semoga bahagia. Keluarga saya makhluk, semoga keluarga saya bahagia. Lingkungan saya makhluk, semoga semua makhluk bahagia. Semuanya bahagia. Jadi, sesungguhnya saya tidak melarang Anda untuk tidak nonton yang Anda takuti ya. Kadang-kadang kita malah coba nonton yang kita takuti itu. Karena tadi saya sudah sampaikan, jadikanlah rasa gelisah, khawatir, cemas, galau itu sebagai motivator. Kalau Anda menghindari mereka, Anda tidak menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita nonton aja film horor, atau kadang-kadang kita membaca berita-berita tentang bencana alam, atau ada teman kita yang meninggal. Coba aja kita tanya baik-baik. Kemudian, aduh aku takut nih sampai nggak bisa tidur, sampai mungkin minum obat tidur. Nah ini yang kemudian kita, ini saatnya saya harus melakukan yang tadi saya sarankan, yaitu menjadikan sebagai motivator bahwa saya takut mati. Kenapa? Itu yang saya lakukan. Tapi saya juga mendoakan
semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Seandainya saya mati hari ini, semoga saya mati dengan bahagia, keluarga saya pun selalu berbahagia, semua makhluk bahagia. Cukup mengulang semoga semua makhluk bahagia. Tapi kalau Anda mau menambahkan dengan doa-doa seperti waktu puja bakti dan sebagainya, silakan saja. Tapi kalimat semoga semua makhluk bahagia atau sabe sata bawantu sukitata jangan dilupakan. Begitu ya? Oke. Terima kasih Baik. Bante. Baik, kita lanjut untuk yang di Dharmasala. Masih kita berikan kesempatan untuk yang di Dharmasala. Bapak-bapak ada, ibu-ibu boleh silakan. Yang belum ibu-ibu juga boleh, ya silakan Anita. Satihotu Namo Buddhaya Bante. Nama saya Anita dan saya ingin bertanya. Lebih keras suaranya. Nama saya Anita Bante dan Dan sekarang saya lebih. ingin bertanya tentang rasa cemas, terutama ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan hidup. Gitu, pilihan hidup yang mungkin cukup penting atau mungkin yang memiliki deadline tertentu di usia tertentu dan lain-lainnya. Di mana terkadang menghadapi suatu fase-fase hidup tertentu, kita bisa mengalami kecemasan atau bahkan kita jadi bingung mau mengambil pilihan yang mana, yang terbaik itu yang mana gitu. Apalagi kita juga dipengaruhi oleh orang-orang terdekat, di mana mereka juga ngasih saran, teman, keluarga dan lain-lainnya. Dan di situ juga jadinya kita seolah stuck, di mana kita akhirnya nggak kemana-mana di hidup kita karena kita masih sangat galau dan sangat bingung untuk memilih pilihan tersebut gitu. Mungkin bisa dijelaskan dari Bante, mungkin ada hal yang bisa membantu di situasi seperti itu. Anumodana Bante. Baik. Kita sudah terbiasa ataupun kita akan sering sekali mengalami dilema tentang pilihan hidup ini ya. Banyak sekali itu, apakah kita memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal, memilih pindah rumah atau tidak. Selalu ada dilema-dilema semacam itu. Lalu bagaimana yang kita harus lakukan? Sebetulnya cara yang paling sederhana adalah nomor satu, Anda merenungkan bahwa tidak ada pilihan yang sempurna. Kadang-kadang karena ketamaan kita, kebencian kita dan kegelapan batin, kita itu kepingin pilihan kita itu sempurna. Tidak ada kekurangannya sama sekali. Tetapi hidup ini selalu ada kekurangan. Sehingga sadarilah bahwa tidak ada pilihan yang sempurna. Kalau dalam bahasa buku sering dikatakan tiada gading yang tak retak. Nah, jadi selalu gading itu ada retaknya. Pilihan kita sebagus apapun juga pasti punya kelemahan. Nah, sekarang kita punya 2 pilihan atau 3 pilihan atau 5 pilihan terserah. Misalnya saya mau kerja di mana ya, atau saya mau pindah kota mana ya, kota A, B, C, D misalnya. Nah, sekarang kita menenangkan diri, membutuhkan waktu, menulis di dalam kertas. Kalau saya memilih A, apa keuntungan saya, apa kerugian saya? Kalau saya memilih B, apa keuntungan saya, apa kerugian saya? Demikian pula saya milih C, D, E, dan seterusnya. Itu unlimited pilihannya kita. Kemudian, saran-saran orang di sekitar kita, itu juga kita dengarkan. Dan kita renungkan, benar nggak sarannya si A ini, teman kita ini, atau orang tua kita, atau saudara kita? Benar, ini adalah kelebihannya. Oke, kelebihan dari pilihan kita ini, yang disarankan teman kita atau keluarga kita adalah ini. Oke, kita tulis. Itu dicatat sampai beberapa minggu ataupun beberapa bulan. Nah, sekarang kita lalu ketemu sudah. Dengan saya memilih A, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Memilih B, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Andai kata sekarang hanya 2 pilihan saja.
Manakah yang saya pilih? Karena semuanya ada kekurangan dan kelebihan. Yang saya pilih adalah yang kekurangannya sanggup saya jalani. Bukan berbicara yang kelebihannya yang terbanyak. Kenapa? Karena ngomong kelebihan itu gampang sekali kita menerima. Tapi menerima kekurangan itu sulit sekali. Jadi kekurangannya apa? Kalau saya dagang ini kelebihannya adalah wah ngetren gini. Tapi kekurangannya apa? Bisa rugi. Yang ini juga bisa rugi. Nah sekarang ruginya berapa? Kalau yang ini ruginya saya masih sanggup tahan. Nah itu yang dipilih. Kekurangan yang terburuk yang sanggup saya terima, itulah yang dipilih. Kenapa demikian? Karena di dalam pilihan kita harus siap menghadapi yang terburuk. Kalau hanya untuk kebahagiaan pasti kita mudah, tapi yang terburuk itu sulit. Makanya di dalam Dhamma kan dikatakan hidup berisi ketidakpuasan, berpisah dengan yang dicinta, berkumpul dengan yang dibenci. Dalam banyak terjemahan ketidakpuasan itu dikatakan penderitaan. Sehingga orang mengatakan agama Buddha ini kok agama penderitaan ya. Dikatakan kesunyataan mulia hidup itu berisi penderitaan. Kenapa? Karena kalau kita ngomong kebahagiaan itu semua orang sudah siap. Siapa sih yang nggak siap untuk menerima kebahagiaan? Tapi penderitaan itu tidak siap. Justru kalau penderitaan ini dicari sebabnya dan bisa diatasi, kan jadinya kebahagiaan. Nah, makanya siap menderita sebetulnya. Nah, kemudian tadi kita sudah pilih nih, penderitaan yang paling sanggup kita tahan, itulah yang kita pilih. Nah, lalu pilihan ini jalan. Pilihan jalan 5-6 tahun kemudian tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Wow, kita stres. Kok kejadian ya seperti itu? Ini di luar prediksi saya. Apalagi misalnya kalau perubahan seseorang, itu yang paling sering. Atau mungkin perubahan kondisi sosial dan lain sebagainya. Misalnya, saya kepingin pergi ke negara A. Wah, ini sudah saya hitung kelebihan kekurangannya dengan negara A, B, C, D, dan sekian banyak. Negara A ini kekurangan yang terburuk saya sanggup. Tapi ternyata setelah saya tinggal di sana 3-5 tahun, perubahan politik yang luar biasa. Sampai negara A itu ada kerusuhan, wah menakutkan sekali. Yang tak terpikirkan sebelumnya. Kita jangan menyesali keputusan itu. Karena keputusan yang kita ambil waktu itu adalah keputusan yang terbaik. Kita bukan peramal. Kita hanya bisa mempertimbangkan secara logika. Jadi kita jangan nyesel, ya nyesel banget ya, aku gara-gara milih sini. Tidak bisa. Tapi kita hanya kemudian mengembangkan kerelaan. Ya sudah, memang inilah yang harus saya jalani. Nah kemudian setelah ya inilah yang harus saya jalani, kalau seperti tadi dalam contoh ceramah saya adalah saya bertemu dengan pimpinan dari pusat, saya siapkan yang sesuai kekurangan saya, ternyata dia menunjukkan kekurangan saya yang lain. Ya sudah, saya rela, merelakan kuping saya dan untuk memperbaiki diri. Demikian pula ketika saya sudah memilih A, kemudian ternyata setelah berjalan beberapa tahun ini tidak sesuai dengan harapan, saya tidak menyesali keputusan saya, tapi kemudian saya menerima itu sebagai kenyataan, menjadikan itu sebagai pelajaran. Kemudian kalau saya siap, saya akan lanjutkan. Tapi kalau saya mungkin punya pilihan lain, tidak ada salahnya juga kita mencari pilihan yang berbeda. Dari tadi tinggal di negara A, kok terjadi kerusuhan? Wah, saya nggak sanggup nih. Bagaimana ya? Mungkin saya harus pindah ke B. Tapi kalau B ada perubahan lagi, ke C, ke D, akhirnya nanti seperti yang di dalam zaman Sang Buddha disampaikan. Ada seorang biku bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana ini kalau kita mendapat kesulitan? Kemudian ada yang menjawab, oh
kita pindah ke kota sana. Oke. Kemudian ditanya lagi oleh Sang Buddha, gimana ya kalau di kota itu juga ada kesulitan? Pindah lagi. Kalau pindah lagi ada kesulitan gimana? Ya pindah lagi. Lalu mau sampai kapan pindah? Sesungguhnya yang kita perbaiki kan pola pikir, harapan kita yang kita perbaiki, bahwa harapan kita tidak menjadi kenyataan. Sekarang harapan yang kita turunkan, kenyataan, kesiapan kita menghadapi kenyataan, itulah yang kita tingkatkan. Itu disebut kerelaan. Siap kehilangan itu adalah kerelaan. Kalau dari kecil kita rela kehilangan permen, roti untuk berbagi, ketika kita dewasa, kita rela mengembangkan ataupun menyediakan ataupun mempersembahkan, menyerahkan keakuan. Aku dulu memang mau sukses di sana, tapi kenyataan aku cuma bisa sampai sini. Ya sudah, memang aku segitu saja. Nah, tapi aku tetap perbaiki. Dengan sama Wayamo, aku tetap perbaiki untuk saya tingkatkan lagi di masa depan. Saya menerima kenyataan hari ini, saya perbaiki, ditingkatkan di masa depan. Itulah daya upaya yang benar di dalam Jalan Mulia berunsur 8, unsur yang ke-6. Jadi kita selalu fleksibel, menerima perubahan atas keputusan yang mungkin dulu keliru, tapi menjadikan perubahan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas diri kita di masa yang akan datang juga. Nah inilah, jadi jangan takut dengan pilihan yang salah, karena kesalahan itu juga bagian dari pelajaran untuk kita perbaiki di masa depan. Mudah-mudahan bisa dimengerti atau mungkin kurang jelas. Sudah jelas, Bante. Ada tambahan lagi satu, Bante. Tadi Bante sempat sebutkan tentang menyesali pilihan. Nah, jadi kalau misalnya nih Bante, dari pertimbangan beberapa orang-orang yang kita sudah dapatkan, kemudian mereka sudah sempat memprediksi, walaupun bukan bukan peramal begitu Bante, tapi terkadang orang bisa memprediksi, oh kedepannya nih kok kayaknya bakal kayak gini, kamu coba deh pikirin lagi. Tapi kemudian karena situasi kita akhirnya memilih, nggak apa-apa deh, jalin yang ini dulu gitu. Dan kemudian itu benar terjadi, misalnya seperti itu. Setelah berapa tahun gitu, itu benar terjadi. Dan kemudian terkadang ada situasi di mana ego-ego seseorang itu bilang, tuh kan sudah aku bilang gini gitu. Atau misalnya mereka malah kitanya juga merasa menyesal karena kita juga mikirin omongan itu. Atau misalnya malah orang lain malah menjatuhkan kita dengan seperti itu. Tuh kan, aku bilang kayak gitu-gitu. Gimana mengatasi penyesalan ataupun kecemasan yang muncul pada saat seperti itu, dikala kita juga menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Terima kasih, Bante. Tadi saya sudah sampaikan bahwa keputusan kita hari ini adalah keputusan yang terbaik sesuai dengan kondisi hari ini. Kalau keputusan ini ternyata hasilnya tidak baik dalam 5-6 tahun kemudian, kita hanya menyadari bahwa itu kesalahan kita sendiri. Orang lain mengatakan, rasain lo, kamu kan dulu saya kasih tahu, nggak mau, itu urusannya dia, itu haknya dia mau ngomong itu. Tapi yang jelas keputusan kita adalah kesalahan kita sendiri. Kenapa? Karena kita mengambil jalan ini. Tetapi kesalahan dalam keputusan bukan akhir segalanya, tetapi menjadikan itu sebagai pelajaran sebagaimana di Sama Wayamo, daya upaya yang benar, yaitu kekurangan kita perbaiki untuk kita tingkatkan di masa sekarang, kelebihan kita pelajari untuk kita kembangkan lagi di masa sekarang agar membangun masa depan yang lebih baik. Kita tidak perlu menyalahkan diri kita, karena itu kita dulu bijaksananya seperti itu. Jadi kita juga harus berpikir bahwa 3-4 tahun yang lalu saya memang nggak sebijaksana hari ini. Jadi ya sudah, memang itu yang sudah saya ambil, ini konsekuensi logisnya. Nah, kadang-kadang tekanan orang itu yang membuat kita ini makin merasa bersalah. Tidak, mereka mau ngomong apa saja, mau menasihati apa saja, yang baik maupun yang buruk. Kalau kita tidak melakukan keputusan sendiri, tidak ada. Misalnya kita membeli barang,
wah barang ini bagus loh gini, menurut kita. Tapi orang ngomong jangan beli itu, wah itu nanti ketinggalan model kamu, kalau rusak juga nggak ada bengkelnya dan lain-lain. Enggak, saya mau beli ini. Itu keputusan saya. Kemudian akhirnya rusak sungguhan. Barangnya mahal, rusak. Nah orang mengatakan, rasain loh, kamu kan sudah saya kasih tahu. Sia-sia kamu beli itu, karena spare partnya aja susah. Terus kita, iya ya, ngapain ya dulu aku kok nggak nurut sama kamu. Salah, ya sudah. Itu keputusan saya dulu yang terbaik. Kenapa? Karena pada waktu itu saya membutuhkan barang itu. Dan saya kebijaksanaannya hari itu ya seperti itu, tidak seperti hari ini. Kalau sudah demikian, ya sekarang barangnya nggak kepake lagi, ini mahal. Ya sudah. Loh, tapi kan dulu mahal. Ya sudah, cuma jadi pelajaran nanti lain kali kalau saya membeli lagi, mungkin saya mempertimbangkan lebih banyak lagi dari pandangan-pandangan orang dan keputusan saya pribadi. Tapi itu bukan jaminan yang tepat juga, karena nanti bisa salah lagi. Dan di dunia ini banyak orang mudah menyalahkan. Dalam Dhammapada ada bahwa kita duduk ya dicela, berdiri ya dicela, ngomong dicela, diem ya dicela. Abaikan, jangan membawa luar ke dalam. Ya, tapi biarkanlah kalau bisa dari dalam ini keluar, bahwa kita jadikanlah diri kita ini sebagai contoh untuk keluar lingkungan kita, bahwa kita apapun keputusan kita, seburuk apapun juga kita ini seperti teratai yang sudah jatuh ke lumpur, tidak menyesal karena kita menjadikan lumpur itu untuk tumbuh, sehingga hasilnya nanti bunga yang tidak terkotori oleh lumpur. Tapi kalau kita nyesel, iya ya aku dulu dikasih tahu kok malah jadi jatuh ke lumpur ini. Salah, kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Tapi kemudian jadikan lumpur itu media untuk kita tumbuh. Kalau sudah seperti itu, maka dari dalam kita keluar. Orang akan meniru cara berpikir kita dan kebijaksanaan kita. Tapi kalau luar kita masukkan, kata-kata orang kita dengarkan, kemudian kita pikiri sampai kita cemas, galau, gelisah, ya tidak akan memperbaiki situasi. Malah kita tambah terpuruk. Sudah kita kena masalah, sudah stres, ditambah omongan orang, tambah stres, tambah terpuruk. Akhirnya kita nggak bisa bangkit. Jadi bertekadlah dengan diri kita sendiri bahwa saya harus memperbaiki kerusakan ini. Rusak ini adalah karena saya sendiri, dulu salah memilih, tapi juga saya sendiri yang bisa. Kamu semua ngomong apapun tidak ada artinya, karena kalau saya tidak melakukan pilihan, saya tidak salah. Tapi kesalahan ini bukan menjadi sia-sia, karena kesalahan ini juga uang sekolah untuk kehidupan saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Anumodana Bante.